Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan pakcoy yang enak banget. Ini cuman kita oseng-oseng aja Fluffy, jadi resepnya kilat banget. Ini cocok banget untuk menu sarapan. Pengennya kalau sarapan tuh yang kilat tapi tetap yang bergizi ya. Nah ini pakcoynya mau kita potong-potong. Nanti kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita cuci lagi sampai bersih, ataupun misalnya Fluffy mau dicuci dulu yang bersih baru dipotong ya boleh aja, nggak apa-apa. Sasa Fluffy di rumah aja. Kalau semua sudah dipotong, nanti kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai udang. Kalau misalnya Fluffy nggak punya udang juga bisa pakai ayam, itu juga enak banget. Pakai fish cake juga boleh banget, atau bakso ayam, bakso ikan, bakso sapi ya boleh. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel ya, kita siapkan lombok merah keriting, kita potongnya agak kasar-kasar aja, bulat-bulat kayak gini. Terus kita siapkan juga bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang. Udah ini aja Fluffy. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong bawang putihnya dulu, baru sudah wangi baru masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong bentar. Kemudian kita akan masukkan udangnya. Ya, kita tumis-tumis dulu udangnya, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya udangnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan sawinya. Karena sawi pakcoy itu kan sebentar banget matang Fluffy, kena panas disereng-sereng aja udah mateng. Makanya kita pastikan udangnya mateng dulu. Kebetulan juga ini udangnya gede-gede. Nah kalau misalnya sudah mateng, baru kita masukkan sawi pakcoynya. Atau kalau Fluffy Kasih ini ngomong sawi sendok. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita tambahkan garam, dan juga kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, itu juga boleh banget. Atau mau pakai micin, itu juga boleh banget. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka penyedap rasa ya nggak apa-apa, ini rasanya juga udah gurih karena kita sudah pakai udang ya. Kita aduk-aduk sebentar, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy. Ini sawinya udah matangnya kayak gini aja, masih cantik banget. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan yang kilat. Sarapan tuh enaknya yang kilat, yang bergizi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu labu siam. Kalau dari Fluffy Kasih ngomongnya itu walu jipang. Kemudian ini potong tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang kayak korek api gitu Fluffy. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai tempe. Nah, tempenya mau kita potong, tapi potongnya kecil-kecil aja Fluffy, kecil-kecil panjang kayak gini. Kalau mau kotak-kotak juga nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong, ini mau kita sisihkan, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja, nggak usah yang ribet-ribet. Di sini kita mau pakai cabai merah keriting, boleh tambahkan rawit kalau misalnya nanti Fluffy mau lebih pedes ya. Kemudian tambahkan ada kemiri, bawang merah, dan juga ada bawang putih. Ini mau kita haluskan. Ini mau haluskannya pakai ulekan aja. Kalau misalnya Fluffy mau pakai blender ya boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, pertama-tama di sini kita akan masukkan terlebih dahulu tempenya. Jadi labu ya belakangan aja. Kita masukkan dulu tempenya karena labu kan sebentar mateng. Ini tempenya kita masuk, kemudian kita mau masak dulu. Kita gongsong-gongsong dulu biar nanti tempenya setengah mateng.
Kalau sudah setengah matang seperti ini, sekarang kita akan masukkan labunya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah, di sini baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan juga air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Untuk bumbu lain di sini kita mau tambahkan ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasa kaldu-kalduan ataupun mau pakai micin. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalaupun yang nggak suka pakai micin ya nggak apa-apa, karena rasanya itu udah gurih dan juga udah buket karena tadi kita pakai kemiri. Sekarang masaknya nggak usah lama-lama, kita tunggu mendidih. Karena aku maunya nanti nggak sampai yang terlalu lembek ya, jadi masaknya nggak usah terlalu lama-lama. Seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget. Wah, ini sudah cocok banget kita jadikan menu sarapan pagi. Tambahkan telur dadar, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan nangka yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu nangkanya. Ini tadi sudah dipotong kecil-kecil ya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kulit melinjo. Ini juga sudah tak potong-potong. Ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin baru nanti ditiriskan. Untuk bahan lainnya kita pakai toge kedelai. Nah, sekarang kita akan rebus terlebih dahulu nangkanya sampai nanti nangkanya empuk. Nah, ini kita tambahkan lagi garam. Sambil menunggu, ini mau kita siapkan untuk bahan-bahan dan bumbu lainnya. Ini tadi sudah tak tiriskan ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu, terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya sebenarnya simpel banget, Flavis. Ini cuma tumisan sederhana. Bumbunya juga cuman cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, ini karena biar pedes, jadi kita tambahin cabai rawit. Rasanya itu kalau tumis nangka tuh kalau nggak pedes tuh kurang enak, jadi kita tambahin cabai rawit yang agak banyak. Ini bumbunya mau kita potong-potong semuanya, jadi praktis banget, nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender. Nah, ada satu lagi kunci bumbu yang enak banget kalau untuk tumis nangka. Di sini kita mau pakai udang rebon, Flavis. Nanti walaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya itu udah gurih banget kalau pakai udang rebon kayak gini. Nanti cuci bersih. Kalau sudah, nih kita tengok nangkanya. Ini nangkanya sudah empuk. Ini mau kita angkat. Terus kita tiriskan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan lomboknya. Terus kita masukkan udang rebonnya. Kita tumis-tumis lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus. Dan kulit melinjo yang sudah tadi kita rendam pakai air mendidih. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, kita akan masukkan lagi kecambahnya. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kalau tumisan tuh dikasih kecambah delai itu rasanya tuh enak gitu. Ini kita mau aduk-aduk lagi, tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula jawa, garam. Dah, ini nggak perlu pakai penyedap rasa lagi, tapi kalau misalnya Flavis nanti mau tambahkan ya nggak apa-apa, kalau mau lebih sedap lagi ya boleh. Nah, ini kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng, bumbunya tanet, aromanya juga wangi banget. Kalau sudah kayak gini, ini udah kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget, apalagi pagi-pagi Flavis sarapan pakai tumisan nangka muda kayak gini, terus kita goreng tempe. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin tumisan terong yang enak banget. Ini resep mbah-mbah zaman biyen, Flavis. Jadi ini terongnya kita pakai terong yang hijau. Kemudian ini mau kita potongnya kotak-kotak aja kayak gini, Flavis. Kalau sudah, nanti kita rendam dulu di air sambil kita siapkan bahan-bahan lainnya supaya nanti nggak kemelirun. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan lagi
Aku pakai kacang panjang ya, tapi sedikit aja kacang panjangnya. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah ini kita sisihkan, terus kita tambahkan lagi tempe. Ini tempenya mau kita potong-potong juga. Rasanya tuh satu hari kalau nggak ada masakan yang ada tempe atau tahunya tuh kurang enak rasanya Fluffy. Jadi mesti dalam satu hari itu menunya tak tambahin tempe atau tahu. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita akan siapkan cabai. Aku pakainya cabai merah keriting dan cabai rawit ya, biar nanti makin pedes. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak mau pedes ya wes, cabai rawitnya di skip aja. Kemudian kalau sudah kita potong-potong juga cabai rawitnya. Kita tambahkan lagi ada bawang, brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya yang simpel-simpel aja. Resepnya simpel tapi enak. Ini bawang putihnya mau kita iris-iris juga. Nah, di sini juga tadi tak tambahin tomat ya. Ini tomatnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kering ya. Baru kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tempenya. Tempenya kita masak dulu sampai nanti tempenya mateng. Ini kita gongsong-gongsong sampai nanti tempenya agak kering dan mateng. Nah, seperti ini Fluffy. Sekarang kita akan masukkan terongnya. Dan juga kacang panjang kita masukin sekalian, kita aduk-aduk. Ini apinya pakai besar aja Fluffy. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan juga sedikit air. Nah, di sini garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy pakai penyedap rasa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tanek dan juga kuahnya sudah mulai asat. Jadi nanti kayak nyemek-nyemek gini Fluffy hasilnya. Wah, ini udah enak banget. Ini rasanya kalau malam lauk kayak gini, jadi inget waktu Fluffy kasih kecil, ibunya Fluffy kasih sering banget masak terong model kayak gini. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tempe. Ini cocok banget nih untuk lauk sarapan pagi-pagi ataupun lauk makan siang dan juga lauk makan malam. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tempenya. Ini kita potong panjang-panjang. Kemudian kalau sudah, ini mau kita potong lagi sampai kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita siapkan lagi bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kacang panjang ya. Ini kacang panjangnya mau kita petik-petik. Kalau mau dipotong-potong ya boleh banget. Nah, ini petik ini rodok panjang-panjang. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Di sini kita juga akan siapkan lagi pakai toge kedelai ya. Wah, ini udah kesukaan Fluffy Kasih banget. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple, yang praktis. Kita siapkan bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah dan juga kita nanti pakai cabai. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pedes, cabenya pakai cabai rawit. Kalau misalnya nanti Fluffy nggak mau pedes, cukup pakai cabai merah keriting aja. Nah, semua bumbunya ini mau kita iris-iris aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi,
Baru di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kita masak dulu tempenya sampai nanti tempenya mateng. Kita aduk-aduk. Kalau nanti warnanya sudah agak kecoklatan, baru nanti kita akan siapkan atau kita masukkan bahan-bahan lainnya. Ini tempenya sudah matang, Flavis. Sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya dan juga kita akan masukkan toge kedelainya sekalian. Ini mau kita aduk-aduk biar nanti semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga misalnya kalian pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tambahkan juga kita pakai sedikit air ya. Kemudian nanti kita akan aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng. Kalau aku lebih suka kacang panjangnya itu masih ada rasa krius-kriusnya, Flavis. Tapi kalau nanti Flavis mau lebih empuk, dimasaknya berarti lebih lama. Nah, kira-kira seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pepaya muda ya, atau kalau di tempat Flavikasi itu ngomongnya gandul. Ini bisa dipotong-potong kecil-kecil ataupun diperet seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini mau kita remas-remas pakai garam supaya nanti si pepaya mudanya ini jadi lemes gitu, Flavis, nggak kaku. Nah, nanti hasilnya seperti ini agak berair karena tadi sudah kita remas pakai garam ya. Setelah ini nanti kita akan cuci sampai benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah dicuci bersih, kemudian ini mau kita tiriskan. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih ya. Kita siapkan juga untuk bahan lainnya, kita tambahkan kulit melinjo atau juga biasa disebut itu kletek namanya. Ini mau kita suwir-suwir, misalnya Flavis mau potong-potong kecil-kecil pakai pisau ya boleh banget. Kalau sudah disuwir-suwir, ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Kalau misalnya Flavis mau rebus juga nggak apa-apa, rebusnya sebentar aja. Tapi hari ini mau tak siram pakai air mendidih aja. Kemudian diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kalau sudah didiamkan 5 menit, dibilas lagi pakai air bersih. Nah, hasilnya seperti ini. Tujuannya nanti untuk ngilangin bau-bau nggak enak di kulit melinjonya gitu, Flavis. Nah, kita siapkan juga ada kecambah dele. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja, kita pakai cabai. Ini cabainya komplit banget. Ada yang hijau, ada yang merah. Terus juga kita tambahkan rawit supaya pedas. Rasanya tuh kalau masak tumis-tumis gandul kayak gini nggak pedas tuh kurang enak, Flavis. Jadi enaknya tuh yang pedas. Ini lomboknya kita iris tipis-tipis ya. Lombok rawitnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita mau pakai bawang merah, kemudian ini juga mau kita iris tipis-tipis. Pokoknya simpel-simpel aja, nggak perlu ngulek-ngulek untuk masakan hari ini. Nah, sekarang kita tambahkan juga ada bawang putih ya. Ini bawang putihnya tadi kita iris tipis juga, kemudian kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya atau lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan terlebih dahulu cangkang melinjonya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata dan sudah setengah mateng, kita akan masukkan pepaya mudanya. Kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan masukkan kecambah dele. Kemudian tambahkan juga gula jawa, garam, penyedap rasa. Tambahkan sedikit air, kita akan masak sampai nanti mateng dan rasanya juga udah pas banget, udah gurih. Nah, hasilnya seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Ini resep biarpun ada rasa pahitnya sedikit Flavis, tapi rasanya itu enak banget. Kita siapkan dulu parenya, kemudian kita mau belah, terus kita buang bijinya. Kalau sudah, ini mau kita iris tipis-tipis banget. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan. Ada beberapa yang kalau masak itu dirembet dulu pakai garam supaya nanti ngilangin pahitnya. Tapi hari ini aku nggak mau karena biar ada rasa sedikit pahitnya, tapi nggak pahit banget, tapi cuma sedikit aja. Sekarang kita siapkan tempe. Ini tempenya mau kita iris kecil-kecil. Nah seperti ini aja. Karena sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja Flavis, yang seadanya di rumah aja. Oh iya, tadi kita tambahkan juga ada teri. Nanti terinya kita cuci bersih. Untuk bumbunya kita siapkan bawang merah. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis ya. Nah hari ini aku pengennya rasanya itu yang pedes Flavis. Jadi aku tambahkan cabai rawitnya yang banyak. Kalau nanti bisa Flavis nggak mau yang pedes banget, cabai rawitnya dikit aja. Di sini kita tambahkan juga lengkuas dan juga daun salam ya. Sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti matang dan juga kering kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita angkat, terus kita goreng lagi terinya. Tapi saya tadi terinya sudah dicuci dulu ya, biar nggak asin banget. Kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah, ini juga mau kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin untuk numis bumbunya. Bawang merah dan bawang putihnya masuk dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan lombok dan juga salam dan juga laosnya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan parenya. Tempe dan juga terinya nanti belakangan aja. Ini kita masak dulu parenya sampai nanti setengah mateng. Kalau sudah, baru masukkan tempe dan juga ikan asin tadi terinya. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa dan juga gula. Aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti mateng. Oh ya, tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya itu lebih merata gitu, lebih meresep. Masak lagi. Kalau misalnya sudah mateng, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis, pagi-pagi tuh sarapannya tuh kayak gini. Rasanya tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang simple, cocok banget untuk Flavis kalau lagi pengen masakan yang buru-buru tapi enak dan juga bergizi. Di sini kita siapkan dulu labu. Kita mau pakai labu siam Flavis. Ini mau kita potong-potong. Udah dipotong-potong aja, nggak usah diremet pakai garam. Begini aja udah cukup. Potongnya panjang-panjang. Kalau sudah dipotong panjang-panjang, ini nanti mau kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai buncis. Untuk buncisnya di sini bagian atas itu sudah dibuang ya. Terus kita potong-potong. Di sini aku potong-potongnya mau tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe Flavis. Dan tempenya mau kita potong-potong juga. Potong-potongnya kecil-kecil aja. Boleh kecil-kecil panjang-panjang ataupun mau kecil-kecil kotak-kotak ya boleh. Saya Flavis di rumah aja nanti. Kalau sudah dipotong-potong, ini juga mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan lainnya. Tadi sayuran udah, tempenya udah. Terus ini mau kita tambahin udang Flavis. Jadi ini masakannya komplit banget. Semua tuh jadi satu. Rasanya enak banget. Ini udangnya sudah dibersihkan dan punggungnya juga sudah dibuang kotorannya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple seadanya aja di rumah. Kita pakai cabai, bawang, brambang. Untuk cabenya di sini aku mau pakai cabai rawit karena mau pedes Flavis. Kebetulan anak-anak di rumah tuh juga pada suka pedes.
Jadi aku sering banget bikin masakan yang ada lombok rawitnya. Tambahkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini cukup kita potong-potong, nggak perlu kita ulek-ulek. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi ya. Kalau sudah wangi, baru masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk, kemudian masukkan tempenya. Kita masak dulu tempenya sampai nanti tempenya mateng. Warnanya sudah agak kecoklatan-coklatan gitu, Flavis. Nah, seperti ini tempenya sudah mateng. Sekarang kita masukkan udangnya. Kita gongsong-gongsong udangnya, biarkan nanti sampai mateng juga. Nah, ini mau kita campur ratakan aja. Kalau sudah, baru kita masukin sayurannya, buncis dan juga wortelnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula. Ini gulanya pakai gula Jawa, Flavis, rasanya lebih enak. Garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi air. Aduk-aduk lagi. Nah, ini kita masak sampai mateng. Nanti tekstur kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau sampai empuk banget boleh, ataupun mau krius-krius kayak Flavis kasih hari ini masaknya ya boleh. Nah, aku masaknya seperti ini aja, Flavis. Jadi warnanya masih cantik banget. Terus sayurannya juga masih krius-krius. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Dimana pakai nasi untuk lauk makan siang, sarapan ataupun makan malam. Udah nggak perlu lauk lain lagi karena sudah jadi satu semua di sini, Flavis. Jadi praktis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah.